Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama. Saya akan mempresentasikan materi dari PowerPoint yang telah tersedia dari si Pejar dengan judul Gerakan dan Organisasi Islam Modern di Indonesia. Yang pertama ada Muhammadiyah. Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Ajaran dan pemikirannya ada mengamalkan ibadah yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, hadis sahih, dan hasil ijtihad dari ulama tokoh pembaru atau Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah. 2. Segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Basis masanya itu lebih dari 25 juta Muslim Indonesia adalah pengikut Muhammadiyah, dan basis sosialnya adalah sekolah modern, para pedagang, penduduk kota, para petani, mencakup wilayah Jawa maupun luar Jawa. Pendekatan dakwahnya itu cenderung menggunakan pendekatan salaf, dan dakwah menyeluruh dilengkapi dengan 3 prinsip: tafsir, islah, dan tajdid. Yang kedua ada Nahdlatul Ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926. Ajaran dan pemikirannya yang pertama ada di samping mengamalkan ajaran secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, NU juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit. Yang kedua, mengikuti hasil ijtihad imam-imam mazhab 4. Basis masanya itu ada populasi anggota NU di Indonesia berjumlah 40 juta jiwa, yang mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, dengan beragam profesi yang sebagian besar rakyat jelata baik di kota maupun desa. Pendekatan dakwahnya dalam berdakwah, NU banyak menggunakan pendekatan kultural. Prinsip yang dijunjung tinggi adalah aswaja, yaitu tawazun, tasamuh, tawasud, dan istidal. Yang ketiga ada Salafi. Salafi ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera pada awal abad ke-19. Untuk urusan agama, tidak ada istilah kompromi. Apa yang dipandang tidak benar menurut dalil Al-Quran dan Sunnah secara tegas ditolak oleh Salafi. Pengikut Salafi masih sangat sedikit. Pada umumnya mereka adalah alumni pesantren atau majelis taklim yang diasuh oleh para ustadz tamatan sekolah Timur Tengah. Upaya ajaran dan pemikirannya, upaya pembersihan ragam bid'ah, ajar muqtadi, memandang politik praktis sebagai bid'ah dan penyimpangan. Lalu ada Hizbut Tahrir, didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953, Al-Quds di Palestina. Ajaran dan pemikirannya yaitu yang pertama ada menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, mengupayakan berdirinya negara Islam global atau khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Basis masanya, mayoritas pengikut HT atau Hizbut Tahrir di Indonesia adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Lalu pendekatan dakwahnya yang digunakan adalah pendekatan demonstratif publikatif. Kesimpulannya adalah keempat organisasi di atas memiliki beberapa perbedaan mendasar yang sulit disatukan. Kebanyakan terkait dengan persoalan furu'iyah, cabang fikih, sementara persoalan usul, pokok akidah hampir semuanya sama. Jadi walaupun berbeda-beda pendapat, tapi persoalan apa yang dibahas dan tujuannya adalah yaitu sama setiap organisasi. Dan demikianlah presentasi saya terhadap materi gerakan dan organisasi Islam di Indonesia. Sekian, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.